Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami mengenai konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kami dari kelompok satu eh, Valita Valentina dengan NIM 322 4009. Yang kedua ada Granvia Ardi Argarini dengan NIM 322 4011. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Nasrullah dengan NIM 322 4013. Dan anggota yang terakhir ada Denis Brilianda dengan NIM 322 4018. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori mikroekonomi. Sesuai dengan namanya, mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil yang berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisisnya. Teori mikroekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya ada permintaan dan penawaran barang, perilaku konsumen dan produsen, harga, biaya, pasar, inflasi, dan keputusan investasi. Di sini ada beberapa ruang lingkup mikroekonomi. Yang pertama ada interaksi di pasar barang, merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Contohnya di pasar yang dimana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua ada perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk tersebut. Yang ketiga ada interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Yang keempat ada teori struktur pasar, yaitu menjelaskan tentang penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan. Yang kelima ada elastisitas harga, yaitu mempelajari bagaimana harga suatu barang maupun terbentuk di pasar. Yang keenam ada industri, yaitu mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk, juga menganalisis barang, produksi, produsen, konsumen, dan distribusi. Yang terakhir ada pasar input yang mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian ada teori ekonomi mikro. Yang pertama ada teori harga, yaitu membahas tentang proses pembentukan harga sebagaimana dipengaruhi oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan sesuatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran. Yang kedua ada teori produksi, yaitu menganalisis tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Yang ketiga ada teori distribusi, yaitu membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi mikro. 1. Untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga pada suatu produk yang akan diperjualbelikan. Bukan hanya harga produk saja, tetapi bisa juga ditetapkan pada harga jasa. 2. Untuk menganalisis apabila terjadi kegagalan pasar. Dengan kata lain, produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya adalah contoh kebijakan ekonomi mikro. 1. Kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah atau price floor adalah kebijakan ekonomi mikro di mana pemerintah menetapkan harga minimum suatu barang atau jasa. Bertujuan melindungi produsen atau pekerja. Contohnya adalah upah minimum yang memastikan pendapatan layak bagi pekerja. Namun, harga terendah ini dapat menyebabkan kelebihan pasokan jika harga terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar, sehingga perlu dievaluasi agar tidak mengganggu keseimbangan pasar. 2. Kebijakan harga tinggi atau price ceiling.
adalah aturan pemerintah yang menetapkan harga maksimum barang penting, seperti makanan atau BBM agar tetap terjangkau. Tujuannya untuk melindungi konsumen, tapi seringkali menyebabkan kekurangan barang karena permintaan tinggi dan produsen enggan memasok lebih banyak. Kali ini ada ekonomi makro. Menurut Adam Smith, Bapak Ekonomi Dunia, ekonomi makro merupakan upaya untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa yang biasanya ditujukan untuk mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Teori makroekonomi makro berarti besar. Dengan demikian, teori makroekonomi menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat global. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan perusahaan yang berada di suatu pemerintahan itu. Contohnya kebijakan pemerintah mengenai pajak dan lain-lain. Selanjutnya ada indikator ekonomi makro. Yang pertama yaitu pendapatan nasional, yang kedua penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, yang ketiga tingkat perubahan harga atau inflasi, yang keempat kestabilan nilai mata uang domestik atau nilai mata uang suatu negara, yang terakhir ada kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya ada tujuan ekonomi makro. Nah, jadi tujuan kebijakan ekonomi makro itu untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Yang pertama itu ada meningkatkan kesempatan kerja. Jadi, pemerintah itu berupaya mengurangi pengangguran, terutama karena jumlah penduduk terus bertambah, berarti lebih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua ada meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, jadi kenaikan kesempatan kerja berdampak positif pada pendapatan nasional dan kemakmuran. Pendapatan per kapita adalah indikator kemakmuran, dihitung dari total pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas produksi. Jadi mengembangkan kapasitas produksi adalah kunci dalam pembangunan ekonomi. Ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada meningkatkan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional yang tinggi menunjukkan banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada aspek ekonomi makro. Yang pertama yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian suatu negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, aspek ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan atau investasi, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga ekspor dan impor, dan yang keempat pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Kemudian yang kedua ada pengeluaran agregat, yaitu pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, yaitu mengatasi pengangguran dan inflasi. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan untuk pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Nah, selanjutnya masuk ke contoh kebijakan ekonomi makro. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Jadi kebijakan ini mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Pemasukan negara berasal dari pajak yang dibayar oleh warga negara. Selain pajak, ada juga sumber pendapatan lain seperti lelang, denda, bantuan dari negara lain, dan gratifikasi. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan moneter. Jadi kebijakan ini membedakan antara ekonomi
makro dan ekonomi mikro. Kebijakan moneter mengukur seberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Jika perputaran uang meningkat, bisa menyebabkan inflasi sehingga harga barang naik. Sebaliknya, jika perputaran uang menurun, harga barang bisa turun yang disebut dengan deflasi. Nah, kebijakan moneter ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, yang ketiga ada kebijakan penawaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan keuangan perusahaan atau negara. Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan ahli di bidang ekonomi. Dengan pemahaman tersebut diharapkan pengelolaan keuangan, terutama yang berkaitan dengan produksi, bisa dilakukan secara efisien. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menjaga kualitas produk agar tetap baik. Dengan demikian, produk yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas di Indonesia. Di Indonesia, ekonomi makro digunakan untuk menganalisis perubahan ekonomi yang bisa mengaruhi perusahaan, masyarakat, dan pasar. Nah, dari analisis ekonomi makro, kita bisa memahami perubahan kondisi ekonomi di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi mikro dan makro. Yang pertama itu fokus pada uang. Dalam mikroekonomi, uang tidak begitu penting. Yang lebih diperhatikan adalah harga relatif dan utilitas. Sedangkan dalam mikroekonomi, uang dan daya beli sangat penting yang berhubungan dengan inflasi dan nilai tukar. Yang kedua ada peran pemerintah. Mikroekonomi lebih berbicara tentang individu dan agregasi individu, sedangkan makroekonomi melibatkan peran pemerintah sebagai pembeli, penjual, dan regulator. Hal ini berkaitan dengan anggaran pemerintah dan cabang ekonomi fiskal. Terakhir, ini adalah sumber referensi yang kami gunakan, yaitu pengantar ilmu ekonomi, mikroekonomi, dan makroekonomi. Penulisnya Pratama Praharja dan Mandala Manurung. Penerbitnya Salemba 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari.